masih muda walaupun suami saya udah tua. Kamu nggak perlu khawatir. Saya tahu tapi makanya sekarang ini saya kasih kekuasaan ini ke kamu dulu. Kamu urusin dulu, kamu handle dulu semua kerjaan karena saya mau pergi dulu. Oke? Jangan nanya lagi. Hah? Kalau lu berani-beranian ngerampas Bagas dari gue, lihat lu, gue tampal kagak berhenti-berhenti lu. Dasar nih, kutu kupret. Buset, jangan dimatiin. Halo, ya Allah. Mama, HP Meli rusak, Ma. Meli, aduh, Meli. Belinya mahal. Ya elah, kenapa bisa begitu? Masa duitnya hilang? Meli. Aduh, kenapa persoalan jadi tambah runyem? Mana sekarang ngerembet ke Om Bagas lagi. Hancur deh nih hubungan gue sama Bebek Melmel. Siapa ya? Siapa yang berniat mencelakakan aku dan mensabotase aku? Kok ada orang yang punya sifat buruk seperti itu? Siapa ya? Alek? Alek dan gengnya. Karena mereka satu-satunya yang punya motif untuk itu. Karena mereka pernah mengancam aku. Karena selama ini aku gak pernah punya musuh. Dan aku gak pernah diganggu oleh siapapun. Alek ini. Ini pasti Alek dengan gengnya nih. Yang onar mereka itu. Reva harus diberitahu. Bunyi. Bi, kok ada telepon malah selingkuh kayak gitu? Bukannya diangkat? Ada non, tahu surti teh lagi ngelap sambil ngelamun malah itu bunyi terus. Non aja yang Jangan telepon. ngelamun. Ya udah, non aja yang telepon. Yang telepon yang angkat maksudnya tuh. Iya. Halo, Pi. Reva, papi habis dari bengkel. Dan benar apa kata Devara. Ternyata oli remnya habis. Dan itu semuanya disebabkan karena ada selang yang dikerjai atau disabotase. Montir sangat yakin. Bahkan Montir bersiap bersaksi kepada kepolisian. Ya Allah, sampai segitunya ya, Pi? Siapa sih orang yang mau nyelakain kita kayak gitu? Papi masih belum tahu siapa. Tapi saat ini yang kepikiran nama papi kayaknya Alex dan gengnya. Karena hanya Alex dan gengnya yang punya motif untuk mencelakakan papi. Dia pernah mengancam papi. Si Alex lagi. Kenapa ya, Pi, dia kayak gitu? Sayang, papi minta. Lebih baik kamu sekarang mulai menjauhi Boy dulu. Ini demi keselamatan kamu dan juga demi keselamatan papi. Dan mulai sekarang, kamu mau pergi kemanapun, jangan bawa motor dan jangan sendirian, ya? Jadi maksud Papi, hidup kita tuh harus diatur sama Alex, iya? Iya sayang, tapi menurut papi cuman ini jalan satu-satunya yang terbaik. Papi akan lapor polisi. Nanti polisi akan menyelidiki. Kalau nanti polisi sudah menemukan siapa pelakunya, kita bisa tenang. Dan kamu boleh kemanapun juga dengan bawa motor lagi. Berarti aku masih boleh jalan terus dekat sama Boy kan? Ya boleh lah, tapi nggak boleh pacaran dan nggak boleh berduaan. Oke deh, Pi. Makasih ya, Pi. Oke, bye. Hati-hati ya sayang ya. Lu, ini lihat ini motor listrik atau motor bensin itu? Wah, cuman bawa nama Abah. Hari ini mau kemana? Neng mau ke Om Kobar, Bah. Mau jenguk Om Kobar. Kasian kayaknya Om Kobar masih sakit. Ya udah tuh Neng mending jenguk dia. Ya kan dia sayang banget sama Neng. Pasti dia senang kalau dijenguk sama kamu. So, ya. Iya, Bah. Neng juga kepikiran terus sama Om Kobar. Kasian kayaknya nggak ada yang ngurus deh. Ya udah so kamu urus, bantulah dia. Sekaligus juga bantu masukkan Neng supaya dia benar-benar insaf. Ya. Amin. Bilangin juga supaya dia jangan pernah tinggalin sholat, Neng. Iya, Bah. Insya Allah. Ntar Neng sampein ya.
Ntar Neng coba bujuk. Yaudah kalau gitu Neng berangkat semuanya ya. Assalamualaikum. Neng pakai motor eta. Iya, bahkan Neng dari dulu pengen pakai motor itu. Ya? Ya? Dadah, Abah semuanya. Assalamualaikum. Eta motor sesena gede, Neng. Jangan ngajarin ikan berenang. Saya mah jago nyetir motor. Emangna waradang. Kamu kenal sama dia? Dia Gino ini teman SMP aku dulu, tapi dia SMP di Surabaya. No, kenalin nih, gue Mondi. Oh, jadi dia kakak lo? Sebenarnya sih belum jadi kakak, tapi nyokapnya Mondi sama Abah mau nikah, jadi bentar lagi gue sama dia adik kakak. Oh gitu. Selamat deh buat lo berdua kalau gitu. Oh ya, gue Gino. Oh ya, Mondi. Sebenarnya tadi kita udah ketemu. Kok si Raya kelihatan deket banget sih sama Gino? Nah, sampai ngelus-ngelus pipi segala lagi si Raya buat ngobatin pipinya Gino. Tumben dia sampai sekarang nelfon gue. Jangan-jangan dia lupain gue lagi gara-gara Gino. Enggak lah, tapi enggak kayak gitu lah pasti Raya. Halo, Mondi. Halo, Neng. Nanti kita ketemuan yuk. Oh, aku baru mau ke rumah Om Kobar nih. Aku mau jenguk Om Kobar. Soalnya kayaknya Om Kobar belum sehat deh. Gimana kalau kita ketemuannya habis aku nengok Om Kobar aja? Oh, kayak gitu. Ya udah deh. Kalau gitu aku juga sekalian nyamperin Bocin dulu ke rumah sakit. Kasihan dia. Udah 2 hari ini nggak aku tengokin. Oke deh kalau gitu. See you, bos. See you. Siapa nih? Mondi. Iya, halo, Mon. Ki. Itu. Kondisi rumah lu gimana sekarang? Ya, alhamdulillah. Udah beres, Mon. Gak lama lagi, insya Allah udah bisa ditempatin kok. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Oh iya, lo mau ikut gue gak? Ke rumah sakit nyamperin Bocin. Kasian dia udah gak ditengokin 2 hari kan. Wah, boleh tuh. Yaudah. Jangan lupa ntar kita samperin Ivan dulu kali ya. Ajakin Ivan. Kayak dia mau ikut deh tuh. Oh, oke. Kabar-kabarin aja ya, Mon. Oke, yuk. Jadi begitulah kejadiannya, Pak. Dan alhamdulillah kami selamat. Tapi kami jadi khawatir kalau ini terjadi lagi. Karenanya untuk kenyamanan dan ketenangan saya dan anak saya minta Bapak bisa membantu. Baiklah, semua laporan Bapak sudah kami catat. Dan kami akan segera menindaklanjuti. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Saya pamit dulu. Silakan. Terima kasih. Gimana, Boy? Udah hafal kan dialognya? Aduh, aku udah kayak artis sinetron aja harus hafalin dialog. Kurang bisa nih yang kayak gini nih. Aku gak bisa acting soalnya. Ih, Boy, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kamu jangan nyela deh, kamu pasti bisa kok. Tapi kamu berbakat juga ya. Keren juga nih skenario-nya. Ih, kamu jangan nyela deh. Itu bukan nyela, muji. Gimana sih gak bisa bedain ya? Hah?
Habis ini muka kamu kelihatannya kayak ngejek gitu. Ngejek dari mana? Yaudah ah, kamu udah hafal kan? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Cepet banget hafalnya. Orang lu segitu doang, kamu kan pinter otaknya, pasti bisa. Iya, tapi kalau soal begini mah susah kan. Udah, kita harus udah siap. Oke, ini kita dikejar waktu nih. Itu HP-nya taruh. Kejar waktu udah kayak mau kemana? Ini taruh di mana? Iya, Kamu yang lebih tahu, kamu lebih berbakat. enggak, kamu taruh situ aja, Nggak Boy. mau, kamu aja. Yaudah, kamu pegang ini. Aku taruh sini. Pakai HP. Oke, Boy, kamu situ dikit. Up. Ih, jangan jauh-jauh. Oke, yang pertama. Kayaknya kamu sebelah sini deh, Boy, supaya mukaku lebih kelihatan. Kok begitu? Ya iyalah, kan biar kelihatan. Nggak mau. Maunya di sini. Boy, harus aku yang di sebelah situ supaya kelihatan banget kalau kamu tuh Enggak. lagi ngomongnya sama aku. Enggak. Udah begini aja, kalau mau nangis kan tinggal buang muka ke situ. Simple dong. Nggak mau. Ya udah, mulai nih. Oke, yuk. Boy, serius, jangan senyum-senyum. Sabar dong. Ih, cut lagi deh, ulang, bentar. Oke. Reva. Kayaknya kita udah... Aduh, aku lupa lagi dialognya. Ulang lagi. Kali ini harus bener Tunggu, ya. sabar. Hafalin dulu deh dialognya. Oke? Udah sinian dong. Sinian lagi. Raf. Mendingan kita putus aja. Dan mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Karena aku udah nggak sayang sama kamu. Maaf ya. Ngapain balik lagi? Kita kan udah putus. Iya, itu kan bercanda tadi, cuma Loh. buat acting doang. Kenapa harus bercanda? Iya, cepetan sini kita lihat dulu hasilnya. Mana? Bentar. Raf. Mendingan kita putus aja. Dan mulai sekarang kita Bagus, kamu lihat deh. Aku cantik banget tuh pas balik. Karena aku udah gak sayang sama kamu. Aku sih liatnya ketika kamu bagus banget ya. Kenapa kamu gak jadi pemain film aja? Kamu bisa aja sih, Boy. Nanti kalau misalnya aku jadi pemain film kan aku terkenal. Nanti kasihan kamunya. Gak apa-apa kali. Ya udah, kalau gitu aku kirim aja ya ke Tristan. Oh iya, kamu kirim langsung deh, Boy. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu gimana, nanti mau aku jemput ke tempat Pak Amir? Ya, aku sih sebenarnya pengen banget, Boy, bisa pergi bareng kamu. Tapi masalahnya, kayak papi aku nggak bakal ngizinin deh. Soalnya papi aku tuh masih khawatir banget, apalagi sejak kejadian yang waktu itu Alex kan gangguin papi aku. Papi aku mungkin khawatir aja, takut aku ada apa-apa di jalan. Oh iya, Boy, aku udah cerita belum sama kamu? Ternyata pas papi aku tuh ke bengkel, orang bengkelnya kasih tahu mobil papi aku tuh ada yang sabotase. Jadi ya itu semua bukan kecelakaan, tapi kayaknya emang ada yang udah ngerencanain itu. Kalau papi sih curiga, kayaknya itu perbuatan Alex deh, Boy. Alex. Makin hari makin ke arah kriminal ya dia ya. Yaudah, Ref. Kalau menurut aku kamu harus hati-hati ya sama papi kamu ya. Kalau ada apa-apa, kabarin ke aku langsung. Oke? Oke. Ya udah. Kamu berangkat ke Pak Amir naik apa?
Kemungkinan sih aku mungkin sama yang cewek-cewek aja. Paling naik mobil Cindy. Ya udah, sampai ketemu di sana ya. Ya udah, kamu juga hati-hati. Ya udah, masuk ya. Dah. Ini gini kan, benar. Bengkel beneran. Ini si Abah teh model apa tukang bengkelnya. Aduh, serem euy. Tapi tenang naon lah, nekat wae lah. Keti ke usaha. Oke. Saha ieu? Wes awewe. Bah, aya tamu, Bah. Di dia. Bah. Bah. Bah, saya Bah. Heeh. Kunaon, Bah? Ding, dong. Bah, saya. Halo. Kamu dapat dari mana rekaman ini? Jadi tadi pagi aku berencana pengen ke apartemen Mas. Mau mengucapkan terima kasih atas bunga yang tadi malam udah Mas kasih ke aku. Karena aku tadi malam gak sempat ngucapin terima kasih. Begitu kagetnya Mas datang ke rumah. Lalu pas aku ke apartemen, aku jalan, aku gak sengaja melihat Reva dan Boy. Alhasil aku videoin aja. Terus aku tunjukin itu ke Mas. Maaf sebenarnya bukan maksud mau ikut campur urusan Reva, Mas. Tapi memang dari dulu sampai sekarang walaupun aku gak pernah sepaham sama Reva, tapi jujur aku sangat menyayangi Reva sudah seperti anakku sendiri, Mas. Aku peduli sama dia. Makanya banyak sekali aku ikut campur urusannya Reva. Bukan niat jahat, bukan niat buruk. Aku takut hal ini terjadi sama Reva. Mas tahu sendiri kan kalau Boy itu playboy dan suka nyakitin perempuan. Dan aku gak mau Reva tersakiti. Seperti yang sekarang dia alami ini, Mas. Terima kasih atas informasinya. Iya. Maaf Mas, handphone aku. Oh ya. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya, Mas. Oh ya, satu lagi, Mas. Aku mohon dengan sangat. Mas jangan tegur Reva untuk saat ini. Pasti saat ini hatinya sedang hancur. Sedang terluka. Kasih dia kesempatan dan waktu untuk menyembuhkan hatinya yang luka itu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus langsung hubungi Reva. Tapi Adriana memang benar. Sekarang Reva pasti lagi sakit hati sekali. Lantas apa yang aku lakukan? Mamanya Boy? Mamanya Boy kan kepedean kalau dia bilang kalau dia sangat mencintai Reva seperti mencintai anaknya. Dan dia juga kepedean kalau bilang bahwa Boy mencintai Reva. Mudah-mudahan nomor teleponnya ada di log telepon yang masuk. Nah. Serius nih? Gak salah lihat. Papinya Reva. Ngapain ya? Ada apa nih? Angkat aja, ayo macan angkat aja. Oke. Ya halo. Papinya Reva. Halo mamanya Boy. Apa ada waktu untuk bertemu dengan saya? Hah? Ketemu? Mau bicarain apa ya Pak? Ya pasti soal anak-anak kita lah.
bukankah ibu pernah ngomong kalau ibu sangat menyayangi Reva seperti menyayangi anak sendiri? Nah, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mengenai mereka, tapi tolong jangan kasih tahu Boy atau Reva kalau kita akan ketemuan. Oh, jangan kasih tahu Boy sama Reva? Iya, jangan. Jangan. Baik, Pak. Terus kita ketemunya di mana ya, Pak Bey? Oke, nanti saya akan SMS lokasinya. Saya tunggu 1 jam lagi. Oke, baik Pak. Selamat pagi. Pagi. Ada apaan sih? Mau ngomong apaan ya papinya Reva? Tapi nggak apa-apa. Demi kebahagiaan Boy dan Reva, ketemu sama papinya Reva, ya Mama jabanin Boy, nggak usah takut. Mama akan ngelakuin ini semua buat Boy sama Reva. Oke. Nah ini alamatnya. Oke. Kalau gitu mendingan aku selesaiin dulu sedikit lagi kerjaan, terus langsung capcus. Oke. Masih muda walaupun suami saya udah tua. Kamu nggak perlu khawatir. Saya tahu tapi makanya sekarang ini saya kasih kekuasaan ini ke kamu dulu. Kamu urusin dulu, kamu handle dulu semua kerjaan. Karena saya mau pergi dulu, oke? Jangan nanya lagi. Hah? Mas B, enak aja gue disuruh handlein kantor, jagain kantor baik-baik. Apaan? Lu pikir gue ini seorang Adriana yang bego blow on? Gak apa-apa, gak masalah. Gue pergokin lo. Tunggu. Kal, kamu bayangin dong, aku tuh kemarin stres apa? Selama di perjalanan tuh Reva nelfonin aku, tapi aku gak bisa angkat karena aku lagi nyetir. Pas sampai rumah, aku liat handphone, terus aku telepon Reva balik. Berkali-kali aku telepon gak diangkat-angkat sama Reva. Tapi akhirnya aku telepon Tante Farah, karena aku udah gak tahu lagi mau telepon siapa. Dan Tante Farah bilang, mobilnya Reva itu remnya belum. Tapi untungnya Tante Farah bisa nyelamatin mereka. Ya aku tahu sih kakek aku pembalap, cuma aku gak nyangka aja ternyata Tante Farah segitu jagonya. Aku bener-bener gak kebayang kalau sampai Reva sama papinya kenapa-napa. Kamu tau gak? Siapa yang udah bikin remnya belum? Emang siapa? Anak Black Cobra lah. Siapa lagi coba? Mereka pernah ngancem papinya Reva kan? Belakang-belakangan ini. Ini gak bisa dibiarin. Aku gak bisa biarin Black Cobra seenaknya. Ini namanya udah kriminal. Ya iya, Kal. Emang ini kriminal, makanya kita gak bisa asal tuduh aja kalau kita gak ada bukti kan. Lagian juga coba kamu pikirin deh. Apa motif Black Cobra? Masa cuma gara-gara pengen jauhin Reva sama Boy doang sampai mereka nekat bikin celaka papinya Reva sama Reva? Kan gak mungkin. Ya aku gak tahu alasannya. Cuma yang jelas ini udah kebangetan. Dan suatu saat aku yakin banget Black Cobra bakal ngakuin yang lebih parah dari ini. Aku bakal menumpas Black Cobra sampai ke akar-akarnya. Enggak, Kal. Itu terlalu bahaya. Kalau menurut aku mendingan kita serahin aja ke polisi. Ya tapi kalau kita serahin ke polisi, kita nggak ada buktinya. Ya kalau gitu biarin aja polisi yang cari buktinya. Kenapa mesti kita? Oke lah, seandainya mereka ketangkap. Paling cuma 1-2 orang yang ngelakuin kejadian itu. Terus Black Cobra masih berdiri kan? Masih bisa seenaknya. Enggak, Sin, ini nggak bisa. Aku mesti serang mereka sekarang. Kamu tuh ya, emang egois banget. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku gimana. Kamu nyerang enak-enakan. Walaupun emang gak enak aku tahu, cuma mikir deh. Perasaan aku gimana di sini nungguin kamu. Deg-degan. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya udah sih, nggak usah ngomong gitu kok jadi kita yang berantem sih. Ya lagian kamu rese. Pakai acara mau nyerang Black Cobra segala. Iya, ya udah maaf.
Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Raya. Wah, kelihatannya sekarang Om udah sehat ya? Dibilang sehat 100% juga belum. Saya cuma bosan di dalam rumah. Makanya pengen main motor, pengen megang motor. Makanya tadi saya ngelap-ngelap. Wah, kalau itu sih Raya pasti ngerti Om. Namanya orang sakit pasti ada bosannya, apalagi yang doyan motor. Oh ya Om, ini Raya bawain makanan buat Om. Om udah makan belum? Saya nggak terlalu nafsu makan Raya. Nggak tahu kenapa. Yaudah kalau gitu Raya temenin makan ya, tapi Om harus makan ya. Ayo. Raya terima kasih banyak ya. Kamu udah datang, kamu udah nengokin saya. Saya senang banget. Saya ngerasa saya memiliki anak yang tidak pernah selama ini saya miliki. Saya sayang banget sama kamu Raya. Ngeliat kamu baik, ngeliat kamu sopan, saya makin sayang sama kamu. Alhamdulillah, kalau misalkan dengan hadirnya Raya di kehidupan Om bermanfaat, Raya seneng banget Om. Apalagi Om udah nganggap Raya kayak anak Om sendiri. Makasih banyak ya Om. Tapi Om, kalau boleh nih, Raya minta Om jangan deket-deket lagi sama anak-anak Black Cobra ataupun geng motor yang lainnya ya Om. Soalnya mereka tuh kan selalu bikin rusuh, selalu bikin ulah. Jangan ya Om. Iya Raya. Saya janji, saya tidak akan gabung lagi sama anak-anak Black Cobra. Apapun alasannya. Justru sekarang ini, saya sangat dendam sama Alex dan anak-anak Black Cobra karena sudah mengkhianati saya. Raya denger Om kayak gini, Raya bersyukur banget Om. Alhamdulillah, Raya lega kalau misalkan Om udah gak mau dekat lagi sama mereka. Tapi Om, masalah dendam, sebaiknya Om jangan nyimpen dendam ya. Soalnya gak baik Om. Nanti yang ada Om malah makan diri Om sendiri. Iya Raya, saya janji. Yuk, makannya terusin. Kan Om. Itu harus dipasang, tapi can urung wae sih, kenal ya? Cek woi, coba balik ke. Halo. Asmulai. Aman pisan. Top. Wah, sekarang waktunya teh manis wakunca. Waktu kunjung pacar. Tapi ada ideuna Boleh. Di mana tadi? Wakuncar apa? tapi kamu siapa juga tuh yang Pak Kuncar juga kamu tuh tinggal itu. Sudah tunangan, sudah jangan ngomongin nggak enak. Waalaikumsalam. Teteh akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Saking ditunggunya itu jam dinding teh pengen saya tarik rasanya biar cepet. Kang Abah bisa aja malu tuh sama temen-temennya. Ini saya bawain makanan. Alhamdulillah ini namanya rezeki korban cembokur. Korban cemburu. Apaan sih Kang Abah aman? Ya tuh makanya tuh lo jangan ngambek-ngambek lagi sama saya. Bikin saya jadi gajah liau aja. Galau air mineral. Ya, teh. Ya, Bah ya. Galau polong. Tuh duduk ya, teh. Duduk, teh. Atau cari.